Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-127. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, ketika Mahesa Jenar meloncat berdiri, Arya pun berdiri. Segera Mahesa Jenar memberitahukan maksudnya kepada Kebu Kanigara dan Wanamerta yang segera bersiap-siap pula. Kepada Rara Wilis, Kebu Kanigara menitipkan putrinya. Kepada Sendang Papat, Arya Saloka berpesan bahwa apabila panah sendarenya mengaum atau panah apinya menyala di udara, Laskar Banyu Biru harus segera bertindak. Karena itu, siapkan sebagian dari mereka, katanya. Sendang Papat menjadi heran apa yang akan dilakukan oleh Arya Saloka. Maka bertanyalah ia, apakah yang akan kau lakukan, adik Arya Saloka? Melihat medan dan melihat keadaan kota, jawabnya, pekerjaan yang berbahaya. Orang-orang Pamingit dapat menangkap tuan-tuan, katanya kepada Mahesa Jenar. Aku punya alasan, potong Arya. Aku akan berpura-pura menghadap Yang Soradipayana untuk bersujud di bawah kakinya sebelum aku mulai dengan pertempuran. Adakah alasan itu dapat dimengerti oleh orang-orang Pamingit? Tanya Sendang Papat. Mudah-mudahan mereka cukup jantan, jawab Arya. Sendang Papat tidak bertanya lagi. Alasan Arya Saloka dan cara yang akan dilakukan memang masuk akal. Meskipun Arya Saloka terpaksa memutar balik agar laskarnya tidak dikecewakan. Baik, akhirnya Sendang Papat menjawab, akan aku siapkan beberapa orang pelopor yang apabila keadaan memaksa akan menembus pasukan Pamingit langsung ke arah tanda-tanda yang akan kau berikan untuk membantu. Sedang yang lain akan aku kerahkan untuk memberikan tekanan kepada mereka sampai kau dan Tuan Mahesa Jenar, Kebu Kanigara dan Kiai Wanamerta dapat membebaskan diri. Bagus, jawab Arya. Kami akan berangkat. Beritahu kepada sayap-sayap laskar ini supaya mereka tidak terkejut melihat tanda-tanda apabila terpaksa aku berikan. Siapkan sayap-sayap itu. Setelah memberikan beberapa pesan-pesan serta menempatkan Rara Wilis sebagai penasehat Sendang Papat, maka berangkatlah rombongan kecil itu. Di muka sekali seorang pembawa obor besar merupakan penerang jalan. Kemudian berkuda di belakangnya Wanamerta dan Arya Saloka. Dekat di belakangnya berjajar Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara. Kemudian yang terakhir juga seorang pembawa obor. Rombongan itu sangat menarik perhatian Laskar Banyu Biru. Mereka saling bertanya-tanya apakah yang akan dilakukan oleh rombongan kecil itu. Sehingga sesaat kemudian, para pemimpin laskar itu mendengar penjelasan dari Sendang Papat. Dengan demikian mereka tidak gelisah oleh usaha-usaha yang mereka anggap tak akan berarti. Demikianlah dalam waktu yang singkat, rombongan Arya Saloka telah terpisah jauh dari laskarnya. Mereka berjalan di jalan-jalan persawahan yang membujur di antara tanah-tanah yang diterangi oleh batang-batang padi yang sedang berbunga. Sedang dekat di hadapan mereka, tampaklah seperti bukit-bukit kecil, desa-desa yang pertama. Dari desa-desa itulah sore tadi Endang Widuri melihat cahaya yang berkilat-kilat bersahut-sahutan. Dalam keheningan malam itu terdengarlah suara Mahesa Jenar perlahan-lahan. Arya, batang-batang padi sedang berbunga. Ya, jawab Arya singkat. Kalau kau berjalan beriring dengan laskarmu dalam gelar perang,
atau orang-orang pamingit yang maju dalam gelar pula, batang-batang padi yang sedang berbunga itu akan binasa oleh kaki-kaki laskar yang akan bergulat di antara hidup dan mati. Tetapi di samping laskar itu pun masih ada lagi orang-orang yang akan bergulat melawan lapar, sebab tanah harapannya telah hancur dilanda arus peperangan. Perempuan-perempuan akan menangis karena kehilangan suami, sedang anak-anak mereka akan menangis karena lapar. Terasa sesuatu menggores di dalam dada Arya. Peperangan adalah peristiwa yang terkutuk, yang dapat mematahkan cinta antara manusia, cinta antara keluarga, cinta antara suami istri dan anak-anak mereka. Tetapi gurunya itu pun pernah berkata kepadanya, "Arya, ada beberapa tingkat dalam bercinta. Cinta kita kepada sesama, cinta antara pria dan wanita, cinta antara orang tua dan anak-anak, cinta antara manusia. Kemudian meningkatlah cinta kita kepada tanah kelahiran, kepada kampung halaman, kepada tanah air dan bangsa, tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, serta lingkungan hidup di atasnya. Dan tingkat yang tertinggi dari cinta kita adalah cinta kita kepada sumber cinta itu sendiri, kepada yang memberi kita gairah atas sesama manusia, yang memberikan tanah tumpah darah dan lingkungan hidup di atasnya, yaitu cinta kita kepada Tuhan itu sendiri, cinta kita kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Tak ada yang dapat dipertentangkan dengan cinta kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Cinta itu adalah cinta yang paling luhur. Tetapi kadang-kadang kita dihadapkan kepada persoalan yang seolah-olah merupakan pertentangan antara kedua pancarannya. Cinta kita kepada tanah tumpah darah, cinta kita kepada bangsa yang seolah-olah bertentangan kepentingan dengan cinta kita pada kemanusiaan dan manusia. Tidak, kata gurunya itu, kita bisa menempatkan kedua-duanya. Kita harus menempatkan cinta kita kepada tanah tumpah darah berdasarkan cinta kita kepada manusia yang akan kita lahirkan, kepada manusia yang akan mewarisi hidup kita kelak, supaya mereka dapat menikmati hidup mereka, supaya mereka dapat menikmati cinta yang kudus, cinta kepada Tuhannya, tanpa merasa takut dan cemas, tanpa terganggu oleh persoalan-persoalan duniawi. Arya menarik nafas dalam-dalam. Memang peperangan harus dicegah, tetapi kalau ia harus pecah, maka hendaknya perang itu dilandaskan kepada kepentingan kemanusiaan, bukan kepentingan diri dan keinginan-keinginan untuk diri sendiri. Demikianlah kalau peperangan antara laskarnya melawan laskar pamingit. Perang ini memang dapat menimbulkan perlawanan atas rasa cinta, tetapi ia harus dilandaskan kepada kecintaan dan pengabdian yang lebih luhur. Karena itulah, maka Arya sadar bahwa gurunya bukan bermaksud menganjurkan kepadanya untuk menerima nasibnya, nasib rakyatnya, tetapi gurunya hanya mencoba mencegah timbulnya pertentangan apabila kemungkinan itu masih bisa dicapai. Tiba-tiba tersentak dari lamunannya ketika dengan tiba-tiba orang berkuda yang berjalan di mukanya itu mendadak berhenti. "Ada apa?" ia bertanya. Orang itu menunjuk ke depan. Di pojok desa tampaklah beberapa orang berdiri. Kemudian terdengarlah salah seorang dari mereka berteriak, "Berhentilah di situ." Arya kemudian mendorong kudanya mengambil tempat terdepan. Ia masih maju beberapa langkah, tetapi kemudian ia terpaksa berhenti ketika sebuah tombak melayang dan menancap di tanah hanya 2 langkah dari kaki kudanya.
Demikian asiknya Arya menganyam angan-angannya sehingga ia tidak melihat sebelumnya orang-orang yang menghadang perjalanannya itu. Ia tahu betul isyarat yang diberikan oleh orang-orang itu. Kalau ia tidak berhenti, maka tombak yang kedua akan diarahkan kepadanya. Karena Arya tidak menghendaki bentrokan terjadi, maka ia pun mematuhi isyarat itu. Ketika rombongan kecil itu telah berhenti, majulah beberapa orang bersenjata mendekati mereka. Sementara itu Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara telah berada dekat di belakang Arya Saloka. Sedang Wanamerta pun kemudian menempatkan dirinya di samping anak muda yang membawa tombak Kiai Bancak itu. Beberapa orang itu kemudian berdiri mengitari Arya Saloka dan rombongannya, seolah-olah mereka hendak mengepung rapat-rapat. Salah seorang yang agaknya menjadi pemimpinnya maju selangkah, lalu dengan bertolak pinggang ia berkata, "Siapakah kalian? Kemana kalian akan pergi? Dan apakah maksud kalian?" Sesaat kemudian Arya Saloka menjawab, "Kisanak, kami adalah orang-orang Banyu Biru. Adakah Kisanak juga orang Banyu Biru?" "Ya," jawabnya singkat. "Kalau begitu kalian seharusnya mengenal kami," sambung Arya. Orang itu mengangkat alisnya, tetapi tiba-tiba dari dalam rombongan itu meloncat seseorang sambil berteriak, "Kalian merasa diri kalian orang-orang Banyu Biru?" "Ya," jawab Arya. "Aku orang Banyu Biru sejak lahir," katanya lantang penuh kebanggaan. "Aku percaya, Ira, kau memang lahir di Banyu Biru, dibesarkan di Banyu Biru, dan dewasa di Banyu Biru," sahut Wanamerta. "Dan agaknya kau sekarang sedang mencoba untuk membalas budi kepada tanah yang telah memberikan kepadanya makan di saat lapar dan memberimu air di saat kau haus." Orang itu terkejut, memang matanya agak kurang jelas di dalam gelap, sehingga ia terlambat mengenal Wanamerta. Ketika ia mendengar suara itu, serta suara itu menyebut namanya dengan tepat, barulah ia berusaha mengenalnya baik-baik. Tiba-tiba terpekik dan berlari memeluk kaki orang tua itu. "Bukankah Tuan Kiai Wanamerta?" "Akulah," jawab Wanamerta. "Maafkan aku, Kiai. Aku kurang mengenal Kiai di malam yang gelap ini," kata orang itu. "Hei, Ira," bentak pemimpin rombongan itu. "Apa yang sedang kau lakukan?" "Orang ini adalah Kiai Wanamerta," jawab Ira. "Ia adalah tetua tanah perdikan ini." "Tidak," bentak pemimpin itu. "Tak ada yang pantas disujuti di tanah ini selain Ki Ageng Lembusora. Tetapi Kiai Wanamerta adalah emban kepala perdikan ini sejak aku lahir, sejak pemerintahan tanah perdikan ini dipegang oleh Ki Ageng Soradipayana." "Jangan menggurui aku," bentak pemimpin itu yang ternyata orang Pamingit. "Aku pun kenal Kiai Wanamerta. Agaknya benar itulah orangnya. Semula memang aku agak kurang mengenalnya kembali setelah ia menjadi bertambah tua. Tetapi Wanamerta adalah orang yang tak berarti bagi Banyu Biru." Orang Banyu Biru yang bernama Ira itu agaknya kurang senang mendengar kata-kata pemimpinnya itu. Maka ia pun berkata, "Jangan berkata begitu, supaya aku tetap menghormatmu." "Apa?" jawab orang Pamingit itu sambil membelalakkan matanya. "Kau akan melawan pemimpinmu?" Oleh bentakan itu, sadarlah Ira bahwa bagaimanapun juga ia berada di bawah perintah orang Pamingit itu. Karena itu ia pun terpaksa berdiam diri menahan hati. Tetapi dengan demikian, sadarlah ia bahwa apa yang dilakukannya selama ini ternyata bertentangan dengan suara hatinya. Ia hanya sekedar hanyut dalam arus yang tak dimengertinya sendiri.
Ia mendengar segala macam cerita dan caci maki terhadap orang-orang Banyu Biru yang tidak mau menerima Lembu Sora memegang pemerintahan atas Pamingit dan Banyu Biru. Pada saat itu ia mengira bahwa orang-orang itu memang benar-benar orang-orang yang akan membuat kacau saja. Apalagi kemudian berita tentang kehadiran Bantaran di tanah lapang di ujung kota dan membuat onar tanpa mengetahui keadaan sebenarnya. Sebab yang tersiar hanyalah berita tentang Bantaran ngamuk, tetapi tak ada yang mengatakan bahwa sebenarnya seorang Pamingit yang buas sedang berusaha untuk merendahkan kehormatan seorang wanita Banyu Biru yang kebetulan wanita itu adalah istri Panjawi. Disusul kemudian berita tentang Wanamerta, Sendang Papat dan Sendang Parapat yang seolah-olah merupakan suatu kelompok yang akan merampok keramaian gila-gilaan di tanah lapang yang sama. Bahkan kemudian Sendang Papat telah membakar seperangkat gamelan. Juga dalam kabar-kabar yang tersiar itu tak terdapat kata-kata seorang telah menusuk lambung Sendang Parapat ketika Sendang bersaudara itu sedang melindungi seorang dari kemarahan orang-orang Banyu Biru. Tetapi sekarang, ketika Ira berhadapan dengan Wanamerta, tiba-tiba terasa bahwa berita itu sama sekali tidak benar. Orang seperti Wanamerta ini tidak akan mungkin melakukan kebiadaban atas rakyat yang dicintainya, atas rakyat yang dibelanya sejak ia menempatkan dirinya di atas segala kepentingan pribadi. Di dalam gelap malam itu terasa betapa sejuk wajah yang tua itu dan betapa manis mata itu memandangnya. Seolah-olah terasa udara sejuk menusuk sampai ke tulang sumsumnya. Berbeda benar dengan pemimpinnya orang Pamingit yang keras dan kasar itu. Keadaan yang hening itu tiba-tiba pecah oleh suara bentakan pemimpin rombongan pengawal itu. Sekali lagi aku bertanya, siapakah kalian selain Kiai Wanamerta? Arya mengangguk perlahan. Jawabnya lambat. Aku Arya Saloka. Arya Saloka. Kembali Ira terpekik. Tiba-tiba rontoklah hati orang Banyu Biru itu setelah berhadapan dengan Arya Saloka yang selama ini telah dianggap hilang. Memang ada di antara orang-orang Banyu Biru yang dengan sadar menempatkan dirinya di antara orang-orang Pamingit. Tetapi orang-orang seperti Ira ini pun banyak sekali jumlahnya. Orang yang tak tahu arti perbuatannya sendiri, tetapi Ira takut pula kepada pemimpinnya, sebab dengan demikian ia dapat kehilangan pekerjaan yang dapat dipakainya sebagai alat untuk berbangga diri terhadap kawan-kawannya. Berbeda dengan orang-orang Pamingit yang lain, ketika mereka mendengar nama Arya Saloka, mereka pun segera mendesak maju. Pemimpin pengawal itu pun kemudian mendengus. Jadi kaulah orang yang mengaku bernama Arya Saloka. Kenapa mengaku? Tanya Arya. Orang Pamingit itu tertawa. Kemudian kepada anak buahnya ia berkata, bersiaplah, ada pekerjaan yang harus kalian lakukan. Inilah dia orangnya yang mengaku bernama Arya Saloka. Tidakkah kalian ingin menangkapnya? Para pengawal itu pun semakin maju. Beberapa orang yang semula masih berdiri di pojok desa segera mendekat pula dengan senjata terhunus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah seorang di antara mereka menghitung jumlah rombongan kecil itu. Hanya 6 orang. Aneh, apakah memang mereka ini sedang bunuh diri karena putus asa? Kisanak, kata Arya Saloka tenang. Jangan mengganggu kami, sebab kami pun tidak mengganggu kalian malam ini. Kami hanya ingin minta kesempatan menghadap Eyang Soradipayana. Sesudah itu kami akan kembali. Apa perlunya kalian menghadap Ki Ageng Soradipayana? Tanya pemimpin pengawal itu. Sebagai seorang cucu, aku harus berbakti kepadanya, sahut Arya Saloka.
Orang itu tertawa kembali, masih dengan bertolak pinggang ia menjawab, "Jangan membuat alasan yang aneh-aneh. Dengarlah anak muda yang menamakan diri Arya Saloka. Kalau kau lolos dari penjagaanku ini, kau pun akan binasa di gardu pengawal yang kedua, yang lebih rapat dan keras. Lihat itu, di bawah rumpun regu di sana, itulah gardu penjagaan kedua. Dan di samping gardu itu pula lah Laskar Pamingit bersiap untuk menerima kedatangan laskarmu besok pagi. Tidakkah kita dapat menunda persoalan besok pagi sampai pada waktunya?" bertanya Arya. "Sekarang aku akan menghadap eyangku sebagai seorang cucu." Orang itu menggeleng, perintahnya, "Turun dari kuda kalian. Aku harus menangkap kalian, hidup atau mati." Diam-diam Wanamerta memanggil kedua orang yang membawa obor untuk mendekat. Setiap saat ia perlukan api obor itu untuk menjalankan panah apinya apabila diperlukan. Sesaat kemudian terdengarlah orang itu berkata pula, 25 bahu tanah yang akan kami terima apabila kami berhasil menangkap orang yang menamakan diri Arya Saloka." Dada Arya Saloka berdesir mendengar kata-kata itu. Namun demikian dengan tersenyum ia berkata, "Ah, betapa mahalnya kepalaku yang tak berarti ini. 25 bahu tanah adalah cukup luas. Tetapi kalau yang 25 bahu itu tanah di sekitar rawa pening, maka aku kira kau akan keberatan." Tetapi hatinya berkata, "Suatu usaha yang tak kenal kesopanan. Janji itu agaknya telah menutup kemungkinan untuk mengadakan pembicaraan wajar. Mereka pasti akan mencari-cari alasan untuk menimbulkan pertengkaran dan kemudian menangkapnya hidup atau mati." Diam-diam Arya Saloka pun menghitung jumlah mereka. Tidak kurang dari 15 orang. Tetapi sebenarnya 15 orang itu tak banyak berarti bagi rombongan kecil yang hanya berjumlah 6 orang itu. Terdengar kemudian orang Pamingit yang sudah mulai kehilangan kesabaran itu membentak, "Aku punya wewenang untuk menangkap kau. Kalau mungkin hidup, kalau tidak, mati pun tak akan mengurangi hadiah yang sudah dijanjikan. Bagaimana kalau kau yang mati? Adakah kau akan menerima hadiah pula?" Tiba-tiba Wanamerta bertanya. "Diam!" bentak orang Pamingit itu marah. "Meskipun tak ada hadiah yang dijanjikan buat kau, namun aku ingin juga menyobek mulutmu itu." Wanamerta mengangkat alisnya yang sudah mulai keputih-putihan, tetapi kesan wajahnya masih tetap saja sejuk. Bahkan wajah Iralah yang menjadi tegang mendengar kata-kata kasar dari pemimpinnya itu. Tetapi sekali lagi ia tidak mau berbuat apa-apa yang dapat merugikan kedudukannya. Dalam ketegangan itu terdengarlah Wanamerta berkata, "Adakah kau mendengar cerita tentang tanah lapang beberapa hari lampau? Pada saat itu aku dan Sendang Papat pun telah hampir mati, dikeroyok oleh orang-orang Pamingit. Tetapi tiba-tiba datang beberapa orang pemuda. Salah seorang daripadanya dapat memecahkan kepala kuda dengan tangannya. Waktu orang-orang Pamingit keheranan dan ketakutan, ia berkata, 'Arya Saloka pun mampu berbuat demikian.' Nah, adakah kau dengar? Sekarang biarlah Arya Saloka mencoba. Karena kau bersikap permusuhan, biarlah kepalamu saja yang dipecahkan." Arya Saloka sendiri geli mendengar kata-kata itu. Namun ternyata ada juga akibatnya. Memang orang Pamingit itu pernah mendengar peristiwa dari kawan-kawannya. Tanpa sadar Arya Saloka mengamat-amati tangan anak muda itu. Di dalam gelap ia melihat tangan itu tidak lebih dari tangan-tangan yang lain. Tidak sebesar tangan raksasa dan tidak terbuat dari baja. "Omong kosong,
Tiba-tiba pemuda itu bergumam, namun hatinya sendiri ragu. Tetapi bukankah ia mempunyai banyak kawan? Dan bukankah dengan memukul kentongan, gardu penjagaan kedua akan memberinya bantuan? Bahkan dengan isyarat, ia dapat menyiapkan laskar pamingit yang nanti tengah malam akan membuat gelar perang untuk melawan laskar Arya Saloka. Karena pikiran itu, pemuda itu menjadi tenang kembali. Dengan beraninya ia berteriak, "Sekali lagi aku peringatkan, turun dari kuda kalian." Kali ini agaknya orang pamingit itu sudah tidak mau berbicara lagi. Mungkin ia akan langsung menyerang atau memukul tanda bahaya. Kemungkinan yang kedua itulah yang pasti akan dilakukan segera apabila ia tahu bahwa di dalam rombongan kecil itu ada Mahesa Jenar dan ada orang yang pernah bertempur melawan beberapa orang berkuda sekaligus di tanah lapang, Kebu Kanigara. Arya Saloka pun tidak mau membuang-buang waktu, sebab tengah malam ia harus sudah berada di antara laskarnya kembali. Karena itu ketika ia sudah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali dengan kekerasan atau tindakan-tindakan semacam itu, maka segera ia pun meloncat turun. Tetapi demikian ia menjejak tanah, demikian ia melangkah dengan lincahnya menangkap pergelangan orang pamingit itu. Orang itu terkejut bukan main, sama sekali tak diduganya bahwa anak muda itu dapat bergerak sedemikian tangkasnya seperti burung walet yang menari-nari di udara. Tetapi segala sesuatu telah terlambat. Tangan orang pamingit itu terasa seperti terhimpit besi. Perasaan nyeri dari pergelangan tangan itu menjalari tubuhnya sampai ke ujung ubun-ubun. Terdengar orang itu mendesah menahan sakit. Tetapi ia adalah pemimpin rombongan pengawal. Tentu saja ia tidak mau menunjukkan kelemahannya di hadapan anak buahnya. Dengan tangan kirinya, ia mencoba menghantam dada Arya Saloka. Arya melihat tangan yang terayun ke arah dadanya, namun kekuatan orang pamingit itu sebagian besar telah lenyap karena perasaan sakitnya. Dengan demikian, ayunan tangannya itu sama sekali sudah tak berarti. Arya Saloka pun sama sekali tidak menghindar ketika dadanya dibentur oleh pukulan itu. Bahkan dengan tertawa pendek ia berkata, "Jangan meronta-ronta anak nakal. Sekali-kali kau perlu mendapat pelajaran." Bukan main panasnya hati orang pamingit itu mendengar kata-kata Arya Saloka. Dengan mengerahkan tenaganya, ia berusaha melepaskan tangannya. Tetapi semakin ia berusaha, semakin sakit tangan Arya Saloka menghimpitnya. Meskipun demikian, ia tidak putus asa. Dengan kakinya ia mencoba menyerang, namun dengan satu putaran, ia menjadi tidak berdaya. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu seperti terpaku di tempatnya. Mereka seperti melihat pertunjukan yang aneh. Tiba-tiba saja mereka melihat pemimpinnya terpilin tangannya dan kemudian mengaduh tanpa dapat melawan. Ketika mereka sadar, segera mereka pun bergerak maju. Mereka sudah siap menyerang bersama-sama. Tetapi dalam pada itu terdengar Arya berkata, "Tidakkah kau dapat mengajari anak buahmu untuk tidak berbuat hal-hal yang dapat membawa bencana bagimu?" Orang pamingit itu tahu benar maksud Arya Saloka itu, namun ia masih mencoba menggertaknya. Katanya, "Biarlah kau merasakan betapa tajamnya tombak orang-orang pamingit. Kalau kau tak segera melepaskan tanganku, umurmu akan menjadi semakin pendek." Arya Saloka tertawa. "Kau dengar?" katanya kepada para pengawal, "Pemimpinmu akan memberi perintah kepadamu." "Bohong!" bantah pemimpin pengawal itu. Ia masih akan berkata lagi ketika tiba-tiba Arya menekan lambungnya dengan tangkai tombaknya. Orang pamingit itu menyeringai kesakitan. Tangkai tombak itu benar-benar menyesakkan nafasnya. Apalagi ketika terdengar Arya berkata, "Tombak orang Banyu Biru,
Agaknya memang tidak begitu tajam seperti tombak orang-orang Pamingit. Namun tombak ini pun akan dapat merontokkan tulang igamu. Ternyata orang Pamingit itu masih sayang kepada tulang iganya. Dengan segan-segan ia terpaksa berkata agak keras, "Jangan berbuat sesuatu demi keselamatanku." Para pengawal itu pun tertegun. Mereka jadi bingung apa yang akan mereka lakukan. Kalau mereka menyerang bersama-sama, mungkin pemimpinnya itu akan mati. Tetapi kalau mereka tidak berbuat apa-apa, bukankah mereka telah berbuat kesalahan? Dan sekaligus mimpi mereka tentang tanah yang 20 bahu itu akan lenyap. Dalam keraguan itu terdengarlah Arya berkata, "Dengarlah para pengawal yang belum mengenal kawan-kawan seperjalananku. Kecuali aku dan Eyang Wanamerta, terdapat juga seorang yang pernah kau dengar namanya, yaitu Paman Mahesa Jenar. Di sampingnya adalah orang yang pernah menggemparkan tanah lapang itu pula. Ketika itu orang-orang Pamingit mencoba menangkap bantaran." Pemimpin pengawal itu menggeliat. "Setan!" Ia mengumpat di dalam hati. Pada saat itu ia pun ikut serta mengeroyok orang itu. Tetapi tidak kurang dari 10 orang berkuda sama sekali tak berhasil menangkapnya. Bahkan beberapa orang kawannya telah jatuh menjadi korban. Sedang para pengawal yang lain pun pernah juga mendengar cerita itu dari kawan-kawan mereka atau dari pemimpinnya itu. "Masihkah kalian akan melawan kami?" tanya Arya Saloka. Mereka diam seperti patung. Ternyata di dalam rombongan itu terdengar orang-orang yang bagi mereka hanya pernah mereka kenal sebagai tokoh-tokoh dalam cerita-cerita kepahlawanan yang sakti tiada taranya. Hanya pemimpin rombongan pengawal itu sajalah yang benar-benar menyaksikan betapa Kepu Kanigara bertempur melawan mereka. Karena itu, nafsu perlawanan mereka pun menjadi lenyap. Mereka memang dapat memukul tanda bahaya dan mengundang kawan-kawan mereka dengan tanda-tanda itu. Namun melawan tokoh-tokoh sakti yang seolah-olah sudah bukan manusia biasa lagi, mereka agaknya menjadi segan. Sebab sebelum kawan-kawan mereka datang, nyawa mereka pasti sudah beterbangan. Arya Saloka merasakan betapa dalam pengaruh kata-katanya itu. Karena itu segera ia mempergunakan kesempatan. Katanya, "Kisanak, marilah antarkan aku sampai ke rumah Paman Lembu Sora. Bukankah sudah tidak begitu jauh lagi? Setidak-tidaknya untuk melampaui gardu penjagaan dan tempat-tempat pemusatan Laskar Pamingit itu." Pemimpin rombongan itu menggeram. Ia menjadi marah sekali, tetapi tak satu pun yang dapat dilakukan, sebab ia tahu benar bahwa tombak anak muda itu setiap saat dapat menembus jantungnya. "Marilah," kata Arya, "berkuda bersama-sama dengan aku." Sungguh suatu pekerjaan yang tak menyenangkan, tetapi ia masih ingin dapat melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit biru. Karena itu, ia tidak membantah. Selagi ia masih hidup, ia masih mempunyai harapan untuk melepaskan diri. Dengan langkah yang kosong, pemimpin pengawal itu didorong oleh Arya Saloka ke kudanya untuk kemudian meloncat ke punggung kuda itu dan menaikinya bersama-sama. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.